waktu membandingkan itu membandingkan nilainya, kemudian komposisi revisinya ya, terus berapa miligram, misalnya kalau 0% ini 5 miligram misalnya. Nah itu nanti dibandingkan, kemudian mana makanan yang berbahaya, terus kemudian kita nanti kasih tahu mil gulanya sekian, ini sangat banyak gitu, jadinya jangan makan ini terlalu banyak. Tapi sebelumnya apakah adik-adik diberikan kata-kata ini kandungan bahwa ini makanan yang sehat, ini yang tidak, komposisi nilai gizi yang seperti ini yang ideal, yang ini yang tidak, apakah untuk itu masih belum. Jadi memang hanya membandingkan produk satu dengan yang lain, misalnya sama-sama minyak goreng gitu ya, dibandingkan komposisi apa itu nilai gizinya, dilihat persentase ini ya, kadarnya itu ya. Jadi di sini juga kami hanya menekankan untuk cara siswa menganalisis dan menentukan. Ini bagaimana untuk pakai presentasi itu? Untuk presentasi ini kami pilihkan apa yang disebut waktu juga. Jadinya satu laki-laki, satu perempuan. Terus kita pilih secara random dan acak. Dan alhamdulillahnya yang kebagian masih itu, alhamdulillah anaknya mau, walaupun masih kayak sulit, apalagi perempuan itu kebetulan kemarin itu sama. Nah itu masih kayak malu-malu gitu, kayak ini gitu saja. Jadi kalau sudah presentasi kan sudah paparan literasi yang tinggi ya. Anak juga harus menguasai materinya, bagaimana mengolah ke bahasa. Tidak semua anak berani presentasi gitu. Ini perlu keberanian luar biasa, mau maju tapi perlu keberanian gitu. Karena ini juga program kerja masih awal, ini masih malu-malu. Untuk program selanjutnya yaitu Speaker Hari Guru. Ini kami laksanakan untuk memperingati Hari Guru, dan sasarannya yaitu seluruh siswa, guru dan juga staf sekolah. Untuk pelaksanaannya pertama-tama kami melaksanakan upacara bendera. Yang selanjutnya yaitu pembacaan puisinya dikerjakan oleh salah satu murid dari kelas 9 sendiri, dan puisinya itu dibuat oleh anak-anak sendiri tuh waktu berbeda. Nah itu, lalu selanjutnya pembacaan surat al-Warid dari siswa untuk guru. Siswa baca itu juga siswa sudah diminta untuk membuat surat secara anonim, nggak usah ditulis dari siapa, tapi ditulis ditujukan suratnya itu untuk siapa. Nah, untuk tantangannya alhamdulillah pelaksanaannya lancar kemarin, semuanya senang, jadi benar-benar tantangan apa-apa. Rekomendasinya mungkin kegiatan ini boleh diadakan di tahun depan saat pelaksanaan Hari Guru. Dengan diferensiasi produk lagi ya, selain baca puisi mungkin apa gitu ya. Iya. Untuk selanjutnya ini program yang berkenaan dengan numerasi. Yang pertama yaitu COD numerasi. Jadi COD numerasi ini merupakan matematika. Jadi kan beberapa siswa mungkin menganggap matematika ini sesuatu yang menakutkan. Jadi kami menekankan bahwa matematika itu menyenangkan melalui web di ruang guru. Jadi kita belajar matematika sambil bermain. Nah, sasarannya itu untuk kelas 7, 8, dan 9. Kemudian untuk pelaksanaannya, jadi siswa itu bermain 3 game, yaitu Extreme Edition, itu penjumlahan matematika. Jadi siswa itu cepat-cepatan menjumlahkan bilangan. Terus kemudian yang sudah bisa menjawab, anaknya maju untuk mengetikkan jawabannya langsung bukan. Kemudian ada Invisible Math yang itu melatih ingatan melalui pena secara individu dan secara kelompok. Nah, tantangannya itu ketika bermain Extreme Edition yang penjumlahan bilangan itu semangat siswa itu berkurang karena soalnya semakin sulit. Ya, pertama itu sangat semangat. Semua menghitung semua karena mungkin masih
itu jumlahnya biasa aja. Kemudian setelah tambah level itu semakin sulit dan mereka menyerah, nggak mau, udah nggak mau terusin. Akhirnya kita ganti permainan yang lebih menyenangkan itu sebagai selingan, yaitu mengingat Dena. Jadi mereka tambah semangat untuk memainkan game ini. Iya, jadi memang tadi bisa itu sampaikan ya, memang adik-adik ini yang penting mau sekolah saya kira sudah tersebut. Karena tidak perlu matematika yang lagi-lagi diulangi, jadi sinus kosinus digulungkan itu apa gitu. Yang penting kemampuan anak-anak untuk operasi itu ya, menjumlah, mengurangi, kemudian mengalihkan dan membantu bisa program bisa bagus itu. Jangan kata dari trigonometri, sinus kosinus macam-macamnya itu juga untuk apa? Kalau menjadi momok buat adik-adik di SMP Brawijaya untuk nggak mau sekolah, karena penjumlahan saja yang agak sedikit kita sudah dia nggak mau. Karena kalau ngajar fisika, saya percaya pada guru fisika dia nggak usah diajari yang dari ya, yang macam-macam. Yang penting anak-anak diajak praktek bagaimana tim apa dia praktek di biologi, praktek di fisikanya itu sudah bagus. Sama mengukur suhu kayak gitu ya, itu kan hal yang kontekstual banget itu aja. Terus dengan aku pakai rumus macam-macam ya, rumus kecepatan cahaya macam-macam nggak perlu. Jadi memang gitu mungkin terbukti ya. Tapi agak sedikit mereka sudah berani. Patut ya, mereka punya potensi yang bisa dikembangkan lagi. Karena memang awalnya dari keluarga yang memang tidak support tentang pendidikan anak. Jadi anak itu dari motivasi awal sudah tidak memiliki ini upaya kami di SMP bagaimana anak tetap sekolah dan bisa mengantongi ijazah sampai dengan SMP. Ini luar biasa perjuangan guru di SMP dan ini ada di bawah 4 bulan ya. Ini nanti kami 3 tahun yang untuk apa yang mau pengennya kayak gitu. Mau bisa dilanjut. Untuk program selanjutnya numerasi, yaitu granulasi atau singkatan dari numerasi. Jadi granulasi ini adalah program yang terdiri dari permainan yang merangsang siswa untuk berperan aktif. Jadi siswa-siswi juga bermain di sini Bu. Untuk yang pertama yaitu programnya jalur berbul. Di jalur berbul ini siswa-siswi itu diajar untuk menghitung bilangan bulat menggunakan petak-petak bilangan. Dan sasaran dari jalur berbul ini yaitu siswa-siswi di kelas 7. Selanjutnya yaitu permainan ekspokal atau exponential card atau eksponen. Ini kami laksanakan biar untuk mengenalkan konsep dari maklumat ke anak-anak. Dilaksanakan di kelas 8 dan 9. Dan pelaksanaan game-game ini kami buat di jam-jam kosong. Tantangannya ada beberapa murid yang kurang berpartisipasi di sini, maksudnya tapi uang dewe dan jadinya kami amati waktu di jalur berbul itu siswa-siswi disuruh bergantian menghitung bilangan-bilangan dengan jalur berbul. Kalau yang ekspokal ini kami bagi menjadi beberapa kelompok, lalu antara satu kelompok dan satu kelompok lain saling memberi soal. Untuk rekomendasinya mungkin kegiatan-kegiatan ini bisa dilaksanakan waktu pembelajaran matematika, karena biar anak-anak juga bisa lebih aktif setelah pembelajaran matematika. Di permainan itu berarti ada keterampilan yang perlu diajarkan ya, tentang bilangan bulat, semakin kecil semakin paling nggak konsep dasar itu diajarkan dulu ya. Sebelum nanti masuk permainan. Permainan itu kami jelaskan. Jadi kan paling nggak materi diajarkan dulu, supaya lebih memantapkan materi lewat permainan. Dulu tadi ya. Yang waktu pokoknya itu anak-anak sebelumnya sempat salah persepsi. Dan itu perpangkatan.
jangan sampai guru matematika di sekolah di SD itu salah konsep. Kalau saya di SD sekarang di Indonesia itu adalah guru kelas. Misalnya ibu ini adalah guru bahasa Indonesia, tapi itu dituntut oleh pemerintah untuk mengajar matematika, ya IPA, ya bahasa Inggris, ya SBK, kecuali PJOK dan PAI ya. Juga mungkin informatika macam-macam itu. Sehingga yang guru tadi backnya bahasa Indonesia, ngajar matematika, bisa jadi dia salah konsep mengajarkan matematika ke anak. Jadi kalau adik-adik kita di SMP katakanlah apakah adik-adik yang misalnya salah, itu kita perlu mundur ke belakang ya. Jangan-jangan gurunya salah konsep mengajarkan. Yaitu yang karena itu kalau di SD Islam Rasul kita, ibu desain bukan guru kelas, guru bidang resmi. Yang ngajar matematika lulusan ijazahnya S1 matematika. Yang ngajar IPA ijazahnya S1 katakanlah biologi atau fisika. Sehingga konsep-konsep tentang mata pelajaran di SD Rasul kita itu matang karena memang diajar oleh guru bidang resmi, bukan guru kelas seperti sekolah-sekolah umum. Karena itu khawatir anak di sekolah dasar itu jangan diremehkan. Oh kan materinya masih gampang, supaya semulang udah bisa. Kok mereka bukan fakta, bisa salah konsep tuh nanti. Seperti yang dialami oleh adik-adik di SMP Beja, karena bisa jadi salah konsep. Ini saya juga mendapatkan ini adik-adik di SMP Islam Rasul juga begitu. Dari lulusan dari SD lain dulu. Jadi saya 4 kuadrat dulu ya, 4 nomor 2 itu dia langsung jadi 4 kali 2. Konsepnya bukan mungkin 4 kuadrat itu artinya 4 dikali 4 begitu. Guru saya yang mengajarkan 4 dikali 2. Maaf, Bapak Ibu guru kan mungkin bisa hilap atau mungkin bisa juga salah ya manusia, karena itu ajarkan dari 4 pangkat 2 itu artinya 4 dikali 4. Benar itu juga begitu. Itu banyak karena memang sistem pendidikan di Indonesia itu adalah guru kelas, mengajar semuanya. Kalau konsepnya nanti di SMP, SMA kedua karena mungkin perlu evaluasi pemerintah ya. Jangan sampai anak-anak sekolah dasar itu diremehkan, makanya juga gampang. Semua pun bisa ngajar, semua bisa. Karena itu SD Rasul kita sejak tahun pertama didirikan 2001 itu sudah kami konsep guru jam semua. Karena kami ingin anak-anak konsepnya itu makan. Namanya orang-orang memang spesialis ya, spesialis matematika, spesialis IPA kayak gitu. Itu makan anak-anak spesialis. Memang apa kalau di sini itu sudah dari awalnya Bu. Jadi guru itu sudah ngajarkan sudah betul. Cuma anak-anak itu sudah dari SD-nya mungkin. Iya. Iya dari awalnya sudah terkonsep seperti itu. Jadi mindset anak-anak susah bagus. Iya. Makanya berkali-kali tetap di situ lagi. Makanya harus ada guru ngajar di SD dan TK ya sama-sama konsep. Juga ini perlu evaluasi banyak juga masalah pendidikan ya. Itu kan itu masalah kurikulum ya, berkomen kayak gitu dulu. Ibu nggak dilanjut. Yang selanjutnya ini program matematika atau media matematika. Di matematika ini kami menggunakan stiker aljabar. Ini kami gunakan untuk mengajarkan konsep aljabar ke anak-anak, dan sasaran dari ini yaitu seluruh siswa-siswi kelas 7, 8, dan 9, dan pelaksananya berdasarkan untuk mengisi jam kosong. Karena yang kami temui pada saat pelaksanaan ada siswa yang kurang memperhatikan penjelasan, jadi ya harus kita kami bagaimana caranya kami perhatian siswa biar bisa mengikuti pelajaran. Sekolah itu mereka Kurma, mereka tidak makan, tidak salah oleh bapaknya, kadang tidak bisa kadang ini kebutuhan anak-anak SBC itu adalah kebutuhan apa ya? Keringatnya dulu, makannya itu. Dia kan tanya di kelas ini, siapa yang masih di sarapan? Bisa 2 anak yang tidak akan kasih boleh, kasih boleh. Mereka mau suara sudah biasa aja. Ini dia kalau memang nggak fokus mungkin perutnya kering ya, lapar itu. nggak tahu konsentrasi. Dan kadang mereka personalnya kan ini nggak ada makan ya, bekal karena memang bekal apa yang perlu dibawa nggak ada, uang saku juga dia nggak dapat dari orang tua, terus kan dia harus nahan lapar sampai berapa bulan, sampai 2 ya. Ini kan perlu ada upaya gimana
teman-teman yang punya itu berbagi ya. Kita punya jajan itu berbagi dengan teman. Sehingga teman yang nggak sama, yang nggak bakal itu bisa ini ya, bisa jadi bisa berbagi. Ini kondisi pendidikan di SMP saya udah jadi tantangan pendidikan saya nggak jadi. Ini mohon. Nah, untuk rekomendasi dari program ini mungkin konsepnya bisa dipakai waktu pembelajaran aljabar di pelajaran matematika. Karena ini pertama-tama kami ajarkan buat mereka itu mengenal harga. Jadi ada stiker-stiker ini yang kami gunakan buat untuk mempresentasikan berapa sih harganya motor. Jadi nanti dihubungkan dengan pembelajaran aljabar yang X, Y, sekian. Apakah metode ini, strategi ini sudah disosialisasikan kepada guru matematika di SMP? Sampai itu. Tinggal nanti eksekusi lebih lanjut nanti. Setelah diajari tentang konsep pembelajaran aljabar, anak-anak juga sebenarnya diminta untuk menghitung aljabar juga. Begitu dikasih soal misalnya 3x tambah 2x disuruh maju dan ternyata bisa. Ya. Nah, untuk program numerasi selanjutnya yaitu diskusimatika atau diskusi matematika, yaitu kegiatan di mana mahasiswa dan siswa bisa belajar matematika secara bersama dan duduk berbentar. Nah, sasaran dari program ini yaitu semua kelas dan 7-9. Jadi ada 4 sub kegiatan di program diskusimatika ini. Yang pertama yaitu mahasiswa mengajar, di mana mahasiswa itu mengajarkan trik-trik perkalian ke siswa-siswi, dan sasarannya untuk mengajar yaitu kelas 7-8. Lalu kegiatan yang kedua yaitu bahas soal. Jadi kami mengajak siswa-siswi buat mengerjakan soal matematika yang biasa mereka temui di ujian atau di MTS. Dan sasaran dari kegiatan itu yaitu kelas 8. Lalu yang selanjutnya yaitu aktif recall itu siswa-siswi diminta untuk menjelaskan kembali pembelajaran matematika yang telah mereka dapatkan dari kegiatan sebelumnya di mahasiswa mengajar. Lalu yang terakhir di program hitung volumenya itu siswa-siswi diajak untuk menghitung volume benda-benda yang ada di sekitar mereka. Dan sasaran dari program ini yaitu kelas 9. Sedangkan tantangannya ini untuk tantangan di mahasiswa mengajar sih, ada siswa-siswi yang belum bisa matematika dasar, ada siswa-siswi yang belum bisa mengetahui bilangan sampai jutaan, dan jadinya kami di program mahasiswa mengajar harus mengajarkan matematika dasar terus menerus. Maksimal sudah sampai 1 juta lebih. Jadi mungkin ya di SD-nya memang belum tuntas, sehingga skill matematikanya di SMP ini apa itu belum maksimal. Iya. Cuma gini, pada saat adik-adik presentasi tadi ya, itu anaknya tetap itu saja, atau adik-adik ini akan memberikan kesempatan kepada siswa lain. Kalau itu mahasiswa mengajar itu kan memang dibagi per kelompok. Setiap kelompok itu beda-beda. Kami pegang satu kelompok. Ternyata ada yang biasanya anak itu dia ramai sendiri, pas waktu saya mancing-mancing malah dia paling sendiri. Iya, ada yang seperti itu. Padahal kegiatan itu malas-malasan, sukanya main sama temannya. Cuma waktu kami di kelompok dengan teman-temannya nggak biasa sama dia,